Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya? Sudah makan siang kan? Saya dikasih Pak Afif waktunya kok siang hari ini. Saya berleha-leha sambil scroll TikTok atau apapun ya. Terima kasih, namanya Gede ya. Gede, moderator acara hari ini. Yang saya hormati ketua sekretariat ini ya, Bawaslu DKI Jakarta. PLK-nya ini bapak saya, teman saya juga suka lupa namanya, Pak Afif, Kabah Humas di Bawaslu DKI Jakarta. Jadi sebentar lagi naik kelas ya Pak ya? Insya Allah semua. Rujukannya tidak lepas dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada Undang-Undang 32 tentang penyiaran, ada namanya pedoman perilaku penyiaran dan sadar program siaran. Teman-teman media nggak asing lah ya, apalagi nyebutnya P3SPS, asing tidak asing. Terus ada surat edaran KPI dan juga peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Karena di peraturan kita nanti kita lihat di sini. Next. Nah ya. Misalnya apakah lewat WA, karena kalau lapor.go.id ini setahu saya ada jenjangnya, butuh waktu begitu. Apakah lewat SMS? Jadi yang paling banyak ini media sosial nih, IG, Facebook sama Twitter. Oke. Ini yang paling banyak caci maki. Jadi kan kalau media itu udah siap dicaci maki. Jadi ini yang paling mudah kan. Jadi gini, KPI itu semua saluran itu, semua yang masuk itu pasti akan ditindaklanjuti oleh KPI. Semua itu akan masuk gudang dan bukan masuk gudang, akan masuk ruang verifikator, termasuk yang di IG. Nah tapi dari hasil verifikasi itu kan, karena syarat untuk ditindaklanjuti kan kita harus tahu. Mengawasi penyelenggaraan pilkada itu kan dengan melibatkan tenaga pemantau kita, ya. Tenaga pantau kita itu jumlahnya sekitar 110-an lah, yang memantau 24 jam. Nah, sama nanti termasuk dengan siaran pilkada. Cuma kan sekarang kalau pilkada ini kan beda sama pilpres ya, karena pilkada ini kan nanti pelaksanaannya kan banyak di daerah-daerah, maka kewenangannya ini akan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Daerah, ya. Nah, metode pengawasannya itu kan nanti pertama dengan melakukan pengawasan langsung, yang kedua menerima pengaduan masyarakat, gitu ya. Nanti yang ketiga dengan penjatuhan sanksi, gitu ya. Tiga ini akan berjalan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran ini akan mentaati, ya, atau menyiarkan konten-konten siaran pilkada itu sebagaimana peraturan yang berlaku. Yang seperti atas, misalnya harus adil, ya. Dia berimbang, proporsional, tidak boleh memihak kan gitu ya. Kalau pun nanti ada iklan kampanye yang disiarkan itu kan difasilitasi oleh KPU, iklannya produksinya boleh sendiri, tapi fasilitasi oleh KPU. Nanti pemilihan lembaga penyiarannya mana itu nanti oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi harapannya adalah Komisi Pemilihan Umum baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota itu dapat memilih lembaga-lembaga penyiaran gitu ya, baik publik maupun swasta yang udah berizin gitu ya, untuk menyiarkan iklan kampanyenya gitu, dan juga memberikan pemerataan kepada seluruh lembaga penyiaran termasuk juga radio di situ, karena kan radio juga radio adalah salah satu lembaga penyiaran tempat disiarkannya iklan kampanye, karena kan radio lokal dan TV lokal kita tuh banyak banget. Dan karena ini bagian dari pesta demokrasi, mudah-mudahan mereka juga dapat kebagian kue iklan, gitu ya, agar eksistensi industri penyiarannya semakin hidup walaupun di pilkada ini. Yang pertama jelas gini, koordinasi dengan KPU tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota kan wajib dilakukan ya. Nanti kan kalau di tingkat pusat kan kami kan dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Nanti harapannya di tingkat daerah itu ada terbentuk gugus tugas. Ada gugus tugas yang di situ isinya ada KPU, ada Bawaslu, mungkin ada KIP juga, ada KPI dan ada Kominfo untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi. Kalau KPI kan nanti di layar kaca nih gitu ya. Nanti kalau yang lembaga lain silakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Gugus tugas itu sebenarnya efektif.
asal memang terkoordinasi gitu antar lembaga penyiaran gitu. Antar kita ya dengan lembaga penyiaran. Karena kan KPI itu dan KPI juga pasti akan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran. Di 2020 itu kan kita mengeluarkan surat edaran juga untuk pengawasan pemberitaan penyiaran iklan kampanye di lembaga penyiaran, dan itu harus ditaati oleh seluruh televisi maupun radio yang jadi panduan mereka dalam menyiarkan siaran pilkada.